Selamat datang kembali di sesi pembahasan kita. Hari ini kita mau coba gali lebih dalam satu cerita ya. Judulnya Air Mendidih. Ini semacam perumpamaan gitu, sederhana kelihatannya tapi dalam maknanya. Tentang gimana kita, ya kita semualah, menghadapi tantangan hidup. Reaksi kita tuh bisa beda-beda banget. Jadi misi kita hari ini simple aja, kita bongkar bareng perumpamaan ini. Kita lihat, ada nggak sih wawasan yang mungkin relevan buat Anda? Sumbernya dari materi Air Mendidih yang isinya tuh cerita tentang anak laki-laki, dia ngeluh ke ayahnya, kebetulan ayahnya koki, ngeluh hidupnya kok berat banget, capek berjuang, rasanya pengen nyerah. Satu masalah kelar, muncul lagi yang baru. Kayaknya banyak ya yang pernah ngerasain gini. Tapi ayahnya ini unik, dia nggak langsung kasih wejangan gitu. Malah anaknya diajak ke dapur, ke wilayah kekuasaannya dia. Mau nunjukin sesuatu, bukan cuma ngomong. Iya, betul sekali. Pendekatan ini menurut saya cerdas ya. Pakai metafora dari dunianya sendiri, dapur, buat jelasin sesuatu yang abstrak kayak kesulitan hidup. Ini nunjukin kalau kadang visualisasi, tindakan nyata, itu lebih nancep daripada ya sekedar kata-kata bijak aja. Lihat langsung prosesnya, itu bikin pesannya jadi lebih konkret. Oke. Mari kita lihat eksperimennya si ayah ini. Jadi, dia siapin 3 panci. Diisi air, ditaruh di atas kompor, apinya sama rata. Ditunggu sampai tiga-tiganya mendidih. Kondisi awalnya dibikin identik ya. Betul. Terus, dia masukin benda beda ke tiap panci. Panci pertama, wortel. Wortel segar yang masih keras itu. Panci kedua, dia masukin sebutir telur. Masih mentah sama cangkangnya. Nah, panci ketiga, dia nuang bubuk kopi. Udah gitu aja. Terus diapain? Dibiarkan mendidih terus, sekitar 20 menitan lah. Si ayah diam aja, nggak jelasin apa-apa ke anaknya. Wah, kebayang ya. Iya kan, si anak pasti nungguin, bingung, ngeliatin air mendidih, wortel, telur, kopi. Mikir, ini bapaknya ngapain sih gitu kan. Menunggu dalam diam, itu kayaknya juga bagian dari pelajarannya. Ada suspense-nya gitu. Tepat. Dan yang paling fundamental di sini, ini intinya. Ketiga benda tadi, wortel, telur, kopi, itu kan menghadapi musuh yang sama persis. Ya, air mendidih itu. Suhunya sama, waktunya sama, tekanannya sama. Ini simbol yang kuat banget buat tantangan hidup. Kesulitannya bisa jadi sama buat banyak orang, tapi, nah ini dia, respons internalnya itu loh yang beda-beda. Nah, setelah 20 menit nunggu, akhirnya kompor dimatiin. Sekarang kita lihat hasilnya nih. Satu-satu ya, kayak yang ditunjukin si ayah. Pertama, wortel. Diangkat dari panci, ditirisin, ditaruh di mangkok. Terus anaknya disuruh pegang, rasain. Hasilnya, wortel yang tadinya keras, kuat, jadi lembek banget. Hampir hancur malah. Kayak kehilangan kekuatannya gitu. Yang tadinya kokoh jadi layu ya. Betul. Kedua, telur. Diangkat juga pelan-pelan, ditaruh di mangkok lain. Anaknya disuruh kupas cangkangnya. Pas dibuka, isinya yang tadinya cair, udah berubah total. Jadi padat, keras, telur rebus matang. Jadi bagian dalamnya yang berubah ya, dari cair jadi keras. Iya. Nah, yang ketiga, kopi. Ini beda nih. Bukan ngangkat bendanya, tapi si ayah nuang air dari panci ketiga itu ke cangkir. Langsung kecium kan aroma khas kopi. Anaknya disuruh cicipin. Dan katanya si anak senyum pas nyium aroma sama nyicip rasanya. Sesuatu yang baru, yang enak tercipta dari bubuk kopi dan air panas tadi. Menarik sekali perbedaannya. Banget kan? 3 hasil yang kontras banget. Wortel lemas, telur mengeras, air jadi kopi. Nah, baru deh si ayah nanya ke anaknya. Pertanyaan kunci, yang juga buat kita semua renungkan. Kamu lihat apa dari perubahan ini? Iya, disinilah kita masuk ke makna simbolisnya. Tadi wortel ya, wortel ini kayak gambaran orang yang awalnya kelihatan kuat, tegar gitu, punya prinsip. Tapi pas kena godokan masalah terus-terusan, tekanan hidup, dia malah nyerah. Jadi lembek, semangatnya hilang, layu. Yang menarik tuh, gimana ya, tampilan luar yang kuat ternyata nggak jamin dia tahan banting. Oh, jadi kekuatan luarnya itu bisa luntur ya kalau tekanannya terus-menerus? Hmm. Oke. Terus kalau telur gimana? Nah, telur. Ini beda lagi. Telur ini kayak orang yang mungkin dasarnya lembut hatinya, atau jiwanya cair, sensitif. Isinya kan cair tuh, dilindungi cangkang tipis. Tapi setelah kena hantaman keras, contohnya,
Di teks kan disebut kehilangan orang tersayang, patah hati, cerai, dipecat orang. Orang ini berubah di dalam. Dari luar mungkin kelihatan sama aja. Bisa jadi, dari luar mungkin masih oke, masih jalan hidupnya, tapi di dalam, hati sama jiwanya jadi keras, kaku, pahit. Semacam mekanisme pertahanan mungkin ya? Ah, iya. Kayak bangun tembok gitu ya. Tapi efeknya malah jadi keras dan pahit di dalam. Betul. Mungkin dia melindungi diri biar nggak sakit lagi. Tapi, ya itu, akibatnya dia kehilangan kelembutan aslinya. Jadi kaku, kurang fleksibel, mungkin susah ngerasain empati lagi. Jiwanya jadi keras dan pahit, gitu kata teksnya. Paham. Wortel melemah, telur mengeras. Nah sekarang kopi. Ini kayaknya yang paling positif ya. Jauh beda. Ini yang paling menarik dan mungkin inspiratif ya. Kopi ini nggak cuma bertahan. Dia nggak lembek kayak wortel. Nggak cuma mengeras di dalam kayak telur. Dia malah, ini dia, mengubah si air panasnya itu sendiri. Sumber masalahnya, air mendidih yang bikin nggak nyaman itu malah diubah sama kopi jadi sesuatu yang baru. Sesuatu yang positif. Kopi yang enak dan wangi. Mengubah sumber masalahnya ya, bukan cuma bereaksi. Tepat. Ada detail penting lagi. Kopi itu katanya mencapai rasa terbaiknya justru pas suhu paling panas, 100 derajat Celcius. Ini, wah implikasinya gede loh. Artinya, bukan cuma tahan banting, tapi justru jadi terbaik karena tekanannya paling hebat. Jadi bukan tentang menghindari panas, tapi malah memanfaatkan panas itu untuk jadi versi terbaiknya. Wah, ini sudut pandang yang kuat banget ya. Iya kan? Ini udah bukan sekedar resilience biasa. Ini lebih ke arah, anti-fragile gitu. Jadi lebih baik, justru karena ada guncangan, transformasi aktif. Kopi ini berinteraksi sama kondisi sulit. Ngeluarin esensinya dan bikin nilai baru. Penjelasan ini bikin jadi jelas banget bedanya. Dan ini balik lagi ke pertanyaan si air tadi, yang sekarang saya mau lempar juga ke Anda yang lagi dengerin. Kalau susah dateng, kalau air mendidih hidup itu nyamperin Anda biasanya gimana reaksinya? Apa Anda ngerasa kayak wortel, layu, kehilangan kekuatan? Atau mungkin kayak telur, mengeras di dalam, jadi kaku dan pahit meskipun luarnya kelihatan baik-baik aja? Atau Anda merasa punya potensi seperti bubuk kopi, yang bisa mengubah kesulitan itu jadi sesuatu yang baru, bahkan jadi lebih baik? Dan perlu diingat ya, ini bukan soal ngejudge diri sendiri atau orang lain, nggak ada yang ucap benar atau salah. Ini lebih kayak cermin aja, undangan buat refleksi, buat sadar sama pola reaksi kita sendiri. Nah, di sini nih bagian menariknya, kesempatan kenal diri lebih dalam. Setuju banget. Dan analogi kopi ini perlu kita dalami lagi. Tadi kan dibilang, dia nggak cuma survive, tapi thrive. Berkembang karena tantangan. Bahkan lebih dari itu loh. Di teksnya disebut, tipe kopi ini nggak cuma bikin dirinya lebih baik, tapi juga membuat keadaan di sekitarmu juga membaik. Wah, ini poin penting banget. Maksudnya gimana tuh, memperbaiki keadaan sekitar? Ya, kopi kan mengubah air panas jadi minuman enak yang bisa dinikmati orang lain. Ngasih aroma wangi ke sekitar. Metaforanya, respons positif kita ke masalah itu nggak cuma buat diri sendiri, tapi bisa kasih dampak positif keluar juga. Ke orang lain, ke situasinya. Kita nggak cuma berubah, tapi ikut mewarnai lingkungan kita, bahkan pas lagi susah. Oh, jadi kayak bawa pengaruh baik gitu ya di tengah kondisi sulit. Bisa dibilang gitu. Atau bawa rasa dan aroma di tengah situasi yang mungkin hambar atau panas. Nah, ini muncul pertanyaan penting lagi nih buat kita. Apakah cerita ini mau bilang kalau kita sebenarnya punya pilihan cara merespons? Kita nggak otomatis jadi wortel atau telur. Menarik pertanyaannya. Kayaknya sih gitu ya. Ada potensi dalam diri kita untuk nggak cuma reaktif, tapi secara sadar memilih respons kita. Jadi agen perubahan di cerita hidup kita sendiri, bahkan pas babaknya lagi sulit. Kemampuan buat, ya sedikit banyak, mengubah air panas jadi kopi. Oke, jadi kalau kita coba rangkum nih, inti dari perumpamaan air mendidih ini apa ya? Pada dasarnya ini kayak cermin lah ya, cermin buat kita ngaca. Gimana sih biasanya kita nanggepin air mendidih dalam hidup? Tekanan kerjaan, konflik, sakit, masalah duit, apa aja lah. Ada 3 pola utama tadi. Wortel, yang kuat di awal tapi layu karena tekanan. Telur, yang lembut di dalam tapi jadi keras dan pahit karena benturan. Sama kopi, yang unik. Dia malah mengubah kondisi sulit jadi sesuatu yang baru dan positif. Jadi ya, pertanyaannya balik lagi ke Anda. Mana pola yang paling sering Anda kenali dalam diri Anda?
Dan buat Anda para learner yang selalu ingin belajar hal baru, perumpamaan ini jadi semacam ajakan introspeksi yang bagus banget ya, tentang ketahanan, adaptasi, dan yang mungkin paling penting, potensi buat tumbuh justru lewat tantangan. Ini menggarisbawahi prinsip penting. Meskipun tantangan sering datang dari luar dan nggak bisa kita kontrol, respons internal kita lah yang pegang kunci. Cara kita bereaksi, cara kita memaknai kesulitan, itu yang nentuin hasilnya nanti. Dan ngebentuk karakter kita. Sesuai sama nasihat di akhir teksnya kan? Yang mana tuh? Bersikaplah bijak dalam menghadapi masalah, sebab masalah akan selalu ada. Tinggal bagaimana kita menghadapinya. Fokusnya di kata bagaimana. Itu nunjukin ada pilihan, ada peran kita di situ. Wah, kesimpulan yang pas banget. Nah, sebagai penutup nih, kita mau tinggalin satu pemikiran buat Anda renungkan. Pertanyaan ini mungkin nggak ada eksplisit di teksnya, tapi muncul dari diskusi kita. Bisakah kita belajar secara sadar melatih diri untuk mengubah pola reaksi kita? Kalau hari ini Anda mungkin lebih sering merasa jadi wortel atau telur pas ketemu air panas, apa mungkin ada cara buat pelan-pelan bergeser ke arah respons kopi? Nggak harus langsung sempurna jadi kopi, tapi bergerak ke sana. Kira-kira langkah kecil pertama apa ya yang bisa Anda coba? Mungkin hari ini, mungkin minggu ini. Untuk mulai mencoba mengubah air panas di sekitar Anda, atau paling nggak cara Anda merasakannya di dalam jadi sesuatu yang sedikit lebih baik. Sedikit lebih beraroma. Terima kasih banyak sudah menyimak penelusuran makna ini bersama kami. Semoga ada insight berharga yang bisa Anda bawa ya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.